Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita. Marilah sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari yang baru ini Engkau mengizinkan kami untuk menjalani hari yang baru. Biarlah kiranya kami boleh untuk mengisinya seturut dengan tuntunan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, pada hari ini Sabtu 29 Juli 2023, firman Tuhan menyapa kita dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 2. Demikian bunyinya. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, dalam kehidupan tradisi orang Batak biasanya hari Sabtu seperti hari ini itu dipenuhi dengan beragam macam pesta. Terkadang ada 2 atau 3 pesta. Begitu juga bagi kaum muda, biasanya malam minggu ini dianggap sebagai malam yang panjang untuk diisi seturut dengan selera mereka karena mereka sudah cukup letih untuk seharian bekerja atau mungkin 1 minggu sudah letih untuk memberikan fokus tenaga mereka kepada pekerjaan mereka. Maka banyak sekali akhir minggu atau weekend diisi dengan beragam acara untuk bersukaria. Sebetulnya hal itu tidak masalah. Akan tetapi bila kita tadi mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta, ini hendak mengatakan bahwa dalam kehidupan ini kita harus mengimbanginya, baik berduka, memikirkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita tidak baik-baik saja setiap hari, tetapi juga ada sisi yang perlu kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa mengisinya lebih baik lagi. Dalam teks ini dikatakan bahwa pengkhotbah yang ditulis oleh seorang raja bernama Salomo, di mana dia menulis kitab ini setelah dia berusia ujur. Waktu dia berusia muda dia menulis kitab Kidung Agung, waktu dia berusia setengah baya dia menulis kitab Amsal, dan setelah dia ujur dia menulis kitab Pengkhotbah. Manakala dia sudah menjalani begitu banyak kehidupan sehingga di ujung hidupnya atau di masa ujur hidupnya dia merasa bahwa apa yang sudah berlalu selama ini terlalu banyak waktu yang dibuang dengan tidak berkualitas. Maka kalau kita pergi ke rumah duka, di situ kita akan diingatkan tentang akhir hidup kita. Apabila kita sudah tahu akhir hidup kita ini semakin dekat, pastilah kita mengisi hari-hari kita lebih berkualitas. Lebih memikirkan masa yang akan datang, yang kehidupan kekal, yang harus kita juga ingat. Bahwa hidup ini tidak hanya sebatas dalam dunia ini saja untuk bersukaria, mau melaksanakan keinginan hedonisme, tapi kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang dapat membawa kita nantinya kepada kehidupan kekal yang selama-lamanya. Bila kita dalam hidup ini ingat bahwa akhir zaman atau akhir hidup kita ini akan sampai kepada kita, maka tutur kata kita pasti semakin terukur. Begitu juga perilaku kita, pasti kita melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, dan kita juga pasti tidak akan bermalas-malasan dalam hidup ini. Pasti kita juga akan menggunakan harta yang ada dalam diri kita ini tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Intinya apabila kita tahu bahwa hidup ini akan berakhir dan kita juga akan berakhir dari muka bumi ini, tentulah kita akan menikmati isi dunia ini dengan rasa syukur, dengan rendah hati. Kita tidak menjadi orang yang tamak, tidak menjadi orang serakah. Tutur kata kita pasti bisa kita lakukan, ucapkan dengan lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi sesama. Itu sebabnya pengkhotbah di sini yang sudah mengalami asam garam kehidupan mengatakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka itu kita akan diingatkan tentang kesudahan setiap manusia. Dengan diingatkannya bahwa seluruh hidup ini akan berkesudahan, akan ada akhirnya, maka kita pasti mengisinya lebih baik lagi hari lepas hari. Selamat menikmati akhir minggu, selamat menikmati masa liburan.
kepada kita semuanya pada satu hari ini, dan isilah semuanya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ingat, hidup ini akan berakhir, maka isilah sebaik mungkin dengan berkualitas dan memperbaharui diri hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di akhir minggu ini Kau mampukan kami untuk boleh mensyukuri anugerah yang Kau berikan kepada kami. Apabila kami ingin menikmati sukacita pada satu hari ini, ingatkan kami juga untuk mengetahui bahwa hidup ini akan berakhir dan kami harus mengisi sukacita kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah manakala ada dari jemaat-Mu yang dalam kondisi berkabung, mereka juga diingatkan untuk ke depan bisa lebih mengisi hari mereka lebih berkualitas, bahwa kami juga suatu saat akan melakukan suatu hal yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu, dan dengan demikian kami akan mengisinya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, bersama dengan Engkau kami akan mengisi hari kami sepanjang pada hari ini. Amin.